Oh, kok belum? MCRD versi 3 10 set transfer final. Tidak hanya sinus yang kita pastikan kondisi mulus, namun tentang instalasi juga sering kita utarakan di video test on, karena beberapa teman-teman yang sudah check out kadangkala masih belum paham ya tentang instalasi driver amplifier, yang terutama pada bagian protect speaker. Protect speaker di sini rangkaian kecil ya Mas. Jadi untuk tegangan yang masuk itu jangan lebih dari, setidaknya tidak jauh dari 15 volt. Karena IC regulator di sini menggunakan 7812. Untuk tegangan input regulator ini tegangan VAC 15 volt. Untuk pertama kali gunakan 2 pengkabelan saja. Apabila 2 pengkabelan seperti ini, saya rasa juga sudah bisa mengaktifkan protect speaker. Untuk keperluan 2 driver dalam satu regulator bisa menambahkan kabel ya, karena di sini bagian pin kanan dan pin paling kiri kan ada tiga soket ya, tiga pin soket molek, 3 pin. Bagian tengah ini adalah ground. Jadi pasangkan 2 pengkabelan, yang penting bagian tengah terisi. Untuk tegangan yang masuk maksimal di 75 VAC atau tidak lebih dari 100 VDC ya. Karena kita di sini menggunakan yang terutama kapasitor penstabil tegangan, pembelian driver saja maupun full set. Di sini kita sudah sertai kapasitor penstabil tegangan ya. Untuk tegangannya di 100 volt. Bahkan untuk resonansi yang kapasitor di seri di sini menggunakan kapasitor 50 volt, di seri menjadi 100 volt. Untuk menggunakan tegangan yang lebih dari 100 volt banyak yang harus dimodifikasi ya. Tidak hanya kapasitor, bahkan di resistor shunt harus disesuaikan juga. Jadi untuk komponen itu semua memiliki batas tegangan yang bisa disuplai. Jadi perhatikan dulu komponennya, jangan sampai asal memberi tegangan ya. Semua teman-teman saya harap sudah bisa memahami tentang instalasi. Untuk input disarankan menggunakan transfer dari output balan, karena di sini sudah dilengkapi dengan rangkaian input balan. Apabila menggunakan input yang memiliki 2 jalur, input balan yang ada di driver amplifier tidak akan bekerja sebagaimana mestinya. Oke, kita ulangi. Protect dalam keadaan saturasi saat awal on, kita tunggu sampai indikator hijau aktif. Ini khususnya buat teman-teman yang belum tahu ya. Untuk teman-teman yang sudah mengetahui ya, mending diabaikan saja, nggak masalah. Karena pembuatan video test on ini salah satunya bertujuan untuk promosi juga buat teman-teman yang belum order, meyakinkan juga ya Mas, agar lebih fair saja saat transaksi. Untuk yang pertama kita cek DCO-nya di skala 200 mV. Di sini terbaca 1,2. Untuk tegangan bias kita ambil di skala 2 volt. Langsung ditransfer final ya, karena ini menggunakan sistem Darlington 259. Di sini 359 bagian PNP 365. Untuk DCO setidaknya di bawah 20 mV, 50 mV itu sudah berada dalam tegangan aman. Jangan terpaku pada DCO di titik 0. Karena itu DCO di titik 0 biasanya tegangan bias itu belum tentu imbang. Dengan cara kami, kita selalu mengutamakan keseimbangan tegangan bias. Karena tegangan bias itu sangat mempengaruhi gerak majunya beban ya speaker. 365, di sini 360. Untuk menyeimbangkannya menggunakan trimpot DCO. Jadi nanti hasil dari DCO mengikuti saja.
Setidaknya di bawah 20 mV, 50 mV itu sudah berada dalam tegangan aman, asal tidak lebih dari 1 volt saja. PNP naik, NPN akan turun. 361 bagian NPN 363. Saya rasa untuk selisih sedikit pun tidak masalah ya. Yang penting tidak jauh-jauh banget. Jadi simpelkan untuk pengaturan atau setting DCU dan bias. 362, di sini 362. Untuk DCU-nya mengikuti saja ya. Di sini terbaca 4,9. Saya rasa sudah berada dalam nilainya. Oh ya, untuk pesanan di sini pesanan dari akun Mas Teguh. Untuk driver yang kedua dari akun Sugiono yang ada di Pandu Sanjaya, Kalimantan Tengah. Kalau Mas Teguh ini dari Lipo-Lipo, Sulawesi Tenggara. Dan ini nomor resinya. Setelah ini penjemputan. Jadi kita pastikan dalam kondisi normal terlebih dahulu. Untuk beban disarankan main di 4 ohm. Untuk setting bias nanti disesuaikan juga dengan tegangan yang ada, yang terutama juga penggunaan ya, atau jarak penggunaan. Apabila disetting tinggi biasnya otomatis transfer final akan semakin panas, namun suara akan jernih dan bertenaga. Apabila bias terlalu over, panas yang dihasilkan oleh transfer final itu over, dapat mengakibatkan final jebol. Penambahan beban akan mudah bikin transistor lebih panas. Jadi diseimbangkan, disesuaikan dengan penggunaannya. Untuk sensitivitas signal input dan juga indikator klip itu di sini untuk pembelian full set sudah kami modifikasi ya. Ada penambahan resistor di balik PCB itu hanya untuk mengatur sensitivitas indikator, tidak lebih dari itu, agar lebih enak dipandang aja untuk indikator signal input dan juga klipnya. Jadi tidak terlalu sensitif. Ini dalam posisi senyap ya, kita tinggal angkat potensinya saja. Suaranya jangan mengganggu telinga tetangga masih. Kita lanjut di driver yang kedua. Oke, protect dalam keadaan saturasi saat awal on. Kita tunggu sampai indikator hijau aktif. Untuk DCO 1, ya 0, namun kita langsung ke tegangan bias. Oke, saya rasa untuk driver dalam nilainya ya, untuk tegangan DCO dan juga biasnya kita umpankan di beban 4 ohm. Kita di sini menggunakan 18 in kali 1, 12 in kali 1. Dalam posisi senyap, angkat masih. Hello everyone, let's go into the part 2 with DJ Cloud.
saya rasa untuk kedua driver dalam kondisi normal kita langsung packing ini Mas ya. Kita langsung tunggu untuk kurir menjemput. Terima kasih banyak buat akun Sugiono yang ada di Pandu Sanjaya, Kalimantan Tengah. Untuk driver yang kedua dari akun Teguh yang ada di Lipo-Lipo, Sulawesi Tenggara. Terima kasih, semoga cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.